Kita akan belajar tentang if nested atau kondisi if statement dengan beberapa pilihan ya. Kemarin kita telah belajar tentang if statement jikalau hanya ada satu pilihan, tetapi sekarang kita akan membuat if statement jika pilihannya lebih dari satu. Jadi anggap saja kita pengen pergi ke pantai ya, tetapi kita perlu melihat suhu di luar ini suhunya berapa. Baik, saya akan membuat sebuah scanner input, jadi memasukkan input dari user, misalnya oke. Lalu saya buat dari suhu sama dengan baik. Di sini saya akan membiarkan user untuk memasukkan suhu di luar ruangan berapa derajat ya. Lalu saya akan membuat if statementnya seperti kemarin, tetapi kali ini dengan lebih dari satu pilihan. Misalkan suhunya itu lebih dari 40 derajat ya. Kalau suhunya lebih dari 40 derajat, saya putuskan saya tidak akan pergi ke pantai. Oke, tetapi ya jika suhunya itu kurang dari 40 derajat, saya akan memutuskan saya akan pergi ke pantai. Baik, kita akan coba lihat, masukkan suhu di luar ruangan. Misalnya suhunya di luar ruangan adalah 45 derajat ya. Ketika suhunya 45 derajat, saya putuskan saya tidak akan pergi ke pantai. Tetapi misalkan suhunya ialah hanya 25 derajat. Ketika suhunya 25 derajat, saya putuskan saya akan pergi ke pantai. Ya, jadi ini suatu if statement dengan dua pilihan ya. Bahkan bisa lebih dari dua pilihan ya, bisa 3, 4 sampai tidak terbatas ya. Misalkan saja saya buat 3 pilihannya. Jika suhunya lebih dari 40 derajat, 40 derajat jika suhunya kurang dari jikalau dia sebuah pilihan integer, lebih baik begini saja ya, kecuali dia pilihannya sebuah string ya. Baik, di sini kita lihat bahwa di dalam kurung suhu kurang dari 40 derajat ini bernilai true atau false, sama seperti ini, bernilai true atau false ya. Misalkan saya buat yang kedua nih, saya buat sebuah variable string, saya katakan namanya ialah Ujang gitu ya. Nah, lalu saya buat if statement jika nama sama dengan Ujang ya. Ketika nama sama dengan nama sama dengan Ujang, maka saya katakan nama Anda adalah Ujang. Tetapi jika nama sama dengan Herman, saya katakan nama Anda adalah Herman. Oke, Anda ini sepertinya huruf besar ya dalam bahasa Indonesia ya, kayaknya sih. Lalu saya buat lebih dari dua pilihan. Misalkan jika nama adalah Budi ya, tentu saja yang keluar ialah nama Anda adalah Budi, seperti ini. Coba ya, kita akan lihat hasilnya. Masukkan suhu di luar ruangan. Jika suhunya adalah 60 derajat,
Maaf, suhunya adalah 60 derajat, maka saya tidak akan pergi ke pantai. Lalu di sini disebut nama Anda adalah Ujang. Ini yang kedua ya. Jadi lebih baik saya kasih pemisah dulu ya. Oke, kita coba. Suhu ruangan misalnya 60. Oke, saya tidak akan pergi ke pantai karena suhunya lebih dari 40 derajat. Berarti true ya. 60 kan lebih dari 40 ya. Berarti ini bernilai true, sedangkan ini bernilai false karena suhunya 60 derajat. Ya, jadi ketika dia true, maka yang dieksekusi adalah statement ini. Tapi karena ini false, statement ini tidak akan dieksekusi. Ya. Sedangkan di sini saya membuat sebuah variabel string nama sama dengan Ujang. Ketika namanya Ujang, maka yang bernilai true adalah ini. Ya. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga ini bernilai false. Ketika true, otomatis statement yang akan diambil ialah yang ini, yang bernilai true. Sedangkan yang bernilai false tidak akan diambil. Ya. Jadi kira-kira inilah bayangannya. If statement bisa dipakai bukan saja pada variabel dengan tipe data integer, tetapi dengan tipe data string pun bisa. Bahkan float bisa, double bisa. Ya. Walaupun sebenarnya if statement ini mengambil nilai boolean ya, true atau false. Ya, jadi apa yang ada di dalam kurung ini akan bernilai true atau false. Jika true, maka statementnya akan diambil. Jika false, statementnya tidak akan diambil. Ya, jadi ini dinamakan if nested ya, atau nested if ya. Jadi memutuskan suatu pilihan tergantung dari kondisinya. Ya, karena pilihannya lebih dari satu. Ya. Jadi ini pelan-pelan dipelajari kembali, dipahami. Nanti tentang scanner ini akan kita pelajari ya, bagaimana cara mengambil input dari user. Ya, tapi sementara ambil saja bagian besarnya. Anggap saja ini tidak dengan scanner ya, tetapi dengan nilai variabel yang tetap ya. Misalnya saya buat integer suhu sama dengan sekian ya. Langsung saya buat. Tetap akan dilihat pilihannya. Ya, seperti ini. Langsung saya buat. Lalu akan dilihat pilihannya. Ya, jadi pelan-pelan diulangi. Sampai di sini tutorial dari saya. Jikalau video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.